Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peradaban masa Khulafaur Rasyidin pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Peradaban pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah karakter Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sosok Khulafaur Rasyidin yang dipilih dan dibaiat pasca meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Taif sekitar tahun 579 Masehi. Ia adalah seorang yang sangat istimewa karena menjadi menantu dari dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ummi Kulsum dan Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Utsman bin Affan ini dikenal sebagai khalifah yang tajir dan dermawan. Harta yang melimpah ia gunakan berjihad di jalan Allah. Ia menjadi donatur kaum muslimin dalam beberapa peperangan dan juga menjadi donatur dalam memenuhi segala kebutuhan dan fasilitas yang dihikmatkan buat umat Islam. Utsman bin Affan sendiri memerintah selama kurang lebih 12 tahun. Kemudian ada wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan pada masa Utsman bin Affan ini meluas ke daerah Kabul, Herat, Bosni, Asia Tengah, Armenia, Tunisia, Siprus, dan Rhodes. Juga sebagian wilayah Persia yang memberontak juga berhasil dipadamkan oleh Utsman. Kemudian ada pengkodifikasian Al-Quran. Khalifah Utsman telah melakukan suatu tindakan yang sangat besar dalam sejarah Islam, yaitu pembukuan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Sebagaimana diketahui, sejak zaman Abu Bakar sampai Umar, Al-Quran hanya ada satu buah. Padahal pada masa pemerintahan Utsman, wilayah Islam telah meluas ke berbagai wilayah. Utsman mengutus ke Hafsah binti Umar, yaitu istri Nabi, untuk meminjam Al-Quran asli, kemudian membuat salinannya, di mana tim kodifikasi ini diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan anggota Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Proses pengkodifikasi Al-Quran ini berhasil dibuat 5 Al-Quran. Al-Quran pertama disimpan di Madinah, sedangkan yang lainnya dikirim ke Mekah, Damaskus, Basrah, dan juga Kufah. Kemudian adalah peradaban di masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan mengalami kemajuan sangat pesat. Utsman memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Selain itu, dalam bidang militer, Utsman membentuk angkatan laut yang memiliki armada kapal sekitar 1.700 kapal. Utsman juga membangun berbagai fasilitas umum seperti jalan, tempat persediaan air, jembatan, masjid, wisma tamu, dan daerah-daerah pemukiman. Kemudian ada politik masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama adalah politik dalam negeri. Dalam politik dalam negeri ini, Utsman bin Affan banyak melakukan pembangunan. Pada masa pemerintahannya, Utsman dibantu oleh Marwan bin Hakam. Beliau juga membentuk lembaga-lembaga di bidang masing-masing. Beliau sangat menekankan akan sifat kejujuran dalam setiap bidang. Pemerintahan yang dipimpin Utsman bin Affan ini bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam, seperti masyarakat diberi ladang pertanian, pajak dijalankan dengan benar, dan keamanan wilayah dikondisikan dengan baik. Kemudian politik luar negeri. Sistem dan kebijakan politik luar negeri Utsman melaksanakan politik ekspansi untuk menaklukkan daerah-daerah yang memiliki dan kaya akan sumber daya alam, sehingga wilayah kekuasaan Islam pada masa itu bertambah luas dan bertambah jaya. Bismillah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yaitu awal mula Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat, situasi politik yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali, dan akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri merupakan sepupu dari Rasulullah SAW. Beliau merupakan anak dari Abu Thalib. Beliau lahir pada tahun 599 Masehi. Selain sepupu Rasulullah SAW, beliau merupakan menantu Rasulullah SAW karena beliau menikah dengan putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah.
Beliau merupakan satu-satunya sahabat yang tidak pernah memeluk agama lain selain agama Islam. Karena beliau memeluk Islam pada umur 10 tahun. Beliau juga merupakan seorang as-sabiqun al-awwalun. Beliau meninggal pada usia 63 tahun, yaitu pada tahun 661 Masehi, setelah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang khawarij yang diperintahkan untuk membunuh beliau. Beliau meninggal di Masjid Kifah. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah dilakukan pada saat kondisi sedang kacau. Para demonstran dari Mesir mendesak agar segera diangkatnya khalifah. Mereka mengancam tidak akan pergi dari Madinah sampai diangkatnya seorang khalifah baru. Setelah musyawarah yang hebat, akhirnya dibayatlah Ali sebagai khalifah mengganti Utsman bin Affan. Namun demikian, ada beberapa sahabat yang menolak membayat Ali. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah, Hasan bin Sabit, dan Abdullah bin Salam. Ali sendiri sebenarnya tidak mau diangkat sebagai seorang khalifah. Menurutnya, demonstran dari Mesir lah yang bertanggung jawab atas kematian Utsman bin Affan, dan mereka jugalah yang harusnya mencari pengganti khalifah setelah Utsman bin Affan. Namun melihat kekacauan terjadi sangat parah dan desakan umat muslim di Madinah, maka Ali bin Abi Thalib menerima diangkat menjadi seorang khalifah. Kemudian selanjutnya adalah situasi politik pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib kurang lebih ada 5 tahun, yaitu dari tahun 656 sampai tahun 661 Masehi. Dalam masa pemerintahnya banyak sekali terjadi konflik internal pada masa pemerintahannya. Hal ini menyebabkan Ali lebih banyak mengurusi masalah pemberontakan daripada mengurusi administrasi negara. Beliau mempercayakan administrasi negara kepada para pemikir administrasi negara. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam mengkondusikan pemerintahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengirim surat untuk berdamai kepada seluruh gubernur di wilayahnya. Surat itu menyerukan untuk berperilaku adil kepada Allah, kepada rakyat, serta kerabat dan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah membentuk lembaga peradilan di wilayahnya. Kemudian yang ketiga adalah memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Kufah. Hal ini terjadi karena Kufah merupakan basis pendukung Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib di Madinah kondisi sedang tidak stabil karena adanya demonstran dari Mesir tersebut dan setelah peristiwa pembunuhannya Utsman bin Affan. Dan kebijakan yang keempat adalah memperlakukan dengan baik dan adil terhadap seluruh rakyatnya. Ali bin Abi Thalib juga melarang keras orang yang menimbulkan keyakinan mereka. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini juga fungsi Baitul Mal dikembalikan sebagaimana semula sesuai dengan masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Tujuan utama dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah ingin menjadikan kekhalifahannya ini kembali seperti pada masa Abu Bakar dan masa Umar bin Khattab. Baik, saya lanjutkan presentasinya tentang konflik dan permasalahan yang muncul dan pengaruhnya. Sebenarnya untuk konflik di kedua kekhalifahan ini dapat dikatakan sangat berkaitan dari mulainya tuduhan nepotisme gitu terhadap kepemimpinan Khalifah Utsman. Khalifah Utsman dituduh memilih pejabat-pejabat dan gubernur di beberapa wilayah dari orang-orang terdekatnya. Selain itu, reformasi ekonomi yang dilakukan Utsman hanya menguntungkan keluarga dan kaum Umayyah, Bani Umayyah. Hal tersebut kemudian mendorong terjadinya demonstrasi dan pemberontakan yang akhirnya menewaskan Khalifah Utsman. Dalam suatu riwayat,
Khalifah Utsman dikatakan terbunuh saat membaca Al-Quran. Terbunuhnya Khalifah Utsman ini kemudian dari kaum Umayyah itu ada yang tidak menerima terhadap kematiannya sehingga ingin mengusut dan menghakimi terhadap pembunuh khalifah tersebut. Di antaranya itu ada Tolha dan Zubair. Tolha dan Zubair ini menemui Aisyah untuk untuk menuntut atas kematian tadi kepada Ali. Langsunglah mereka datang kepada Ali. Terjadilah perang yang dinamakan perang Jamal. Perang Jamal ini menurut Tabari itu perang Jamal ini bukan hanya karena alasan kematian Khalifah Utsman, tapi karena keinginan pribadi dari Tolha, Zubair dan Aisyah. Tolha dan Zubair yang ingin merebut kekhalifahan dari Khalifah Ali, dan Aisyah dikatakan punya dendam pribadi, benci terhadap Ali. Untuk perang Jamal ini sebenarnya dimenangkan oleh Khalifah Ali. Lanjut untuk perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi karena dari konflik antara Ali dengan Muawiyah yang ingin mengusut dan menghakimi atas pembunuhan Ali itu, seperti halnya yang tadi Tolha dan Zubair itu dalam tapi kan selanjutnya itu perang Siffin. Perang yang motifnya sama sih seperti perang Jamal itu, karena motif dari kaum Umayyah yang bernama Muawiyah itu juga ingin katanya mengusut terhadap pembunuhannya agar segera diadili dan dikisos. Tapi pada dasarnya Muawiyah juga ingin kekhalifahan menggantikan kekhalifahan seperti itu. Tidak terima dengan kekhalifahan Ali. Di perang ini Khalifah Ali dapat dikatakan hampir saja menang, tapi dari pihak Muawiyah, yaitu dari ada tokoh yang bernama Amr bin As untuk mengajukan Al-Quran dengan tombaknya, yang berarti ajakan berdamai. Khalifah Ali itu tahu kalau itu hanya sekedar tipu muslihat, tapi Khalifah Ali sesuai dengan prinsipnya sudah itu mengakhiri tawaran tersebut, mengakhiri perang dengan menerima tawaran tersebut. Kemudian Amr bin As yang tadi itu mengusulkan untuk berunding antara kedua kubu untuk melakukan tahkim pada Al-Quran, yang mana sebenarnya dalam tahkim tersebut malah sangat menguntungkan terhadap pihak Muawiyah, tidak dengan pihak Ali, sehingga bukannya menyelesaikan persoalan malah memperburuk
konflik antara keduanya. Dari situ, dari konflik-konflik yang sebelumnya Ali lewati dan Ali anunya, itu muncullah kelompok-kelompok yang biasa disebut itu Khawarij, itu yang menentang, Syiah yang mendukung, dan Murji'ah itu netral. Untuk Khawarij sendiri itu karena kebenciannya terhadap Ali seperti itu muncul, dan atas pengetahuan mereka tentang hakikat permasalahannya, itu tidak tahu sama sekali juga tentang makna ayat Al-Quran serta minimumnya ilmu fikih dan pengetahuan terhadap ajaran pokok syariat agama yang mereka ketahui. Dari sini dampak dan pengaruhnya itu terhadap kenegaraan dan peradaban Islam itu dapat kita simpulkan bahwa terpecah belahnya umat Islam itu memunculkan kelompok-kelompok aliran-aliran baru yang mengatasnamakan keislamannya, yang mana kelompok-kelompok tersebut masih juga bisa kita temukan di peradaban Islam saat ini, seperti halnya Syiah seperti itu, atau yang lain-lain juga banyak. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah.